إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخلق الناس بخلق حسن. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua masih diberikan kekuatan oleh Allah untuk terus istiqomah melaksanakan ibadah kepada-Nya. Alhamdulillah kita terpilih dari hamba Allah yang menunaikan kewajibannya di hari Jumat yang mulia ini untuk melaksanakan salat Jumat di masjid yang mulia ini bersama orang-orang yang mulia, orang-orang yang baik di waktu yang mulia ini. Ini merupakan nikmat yang harusnya kita syukuri, karena begitu banyak hamba-hamba Allah yang saat ini mungkin ingin hadir bersama kita, mungkin karena dia uzur sedang sakit, atau mungkin dalam sedang perjalanan, atau belum tergerak hatinya untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Di antara itu semua kita terpilih. Ini semua berarti Allah menghendaki kebaikan untuk kita. Maka bersyukurlah dengan mempertahankan iman kita dimanapun kita berada. Dan berbanyaklah salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan di akhirat nanti mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah. Dan tak lupa khatib berwasiat untuk diri pribadi khatib dan kita semua, marilah kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yakni menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Takwa tidak hanya kita mengerjakan perintah Allah, tetapi tinggalkan juga larangan Allah. Karena begitu banyak orang yang melaksanakan perintah Allah, tapi dia juga menerjang larangan-larangan Allah. Maka ini bukan takwa yang sebenarnya. Jadilah pribadi-pribadi yang bertakwa dengan sebenar-benarnya, tidak hanya mengerjakan perintah Allah, tapi tinggalkan juga larangan-larangan Allah dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan apapun kita berada. Hadirin rahimakumullah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, 12 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Bulan yang Allah muliakan, bulan yang Allah tidak dijadikan sia-sia di dalamnya, bulan yang selalu Allah kaitkan dengan petunjuk dan ketaatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Perhatikanlah bagaimana Allah menyebut Ramadan di dalam ayat ini. Allah menyebut Al-Quran petunjuk,
lalu perintah puasa. Ini menunjukkan bahwa Ramadan adalah bulan ibadah yang terarah, bukan hanya ibadah yang asal banyak. Namun dalam ayat ini pula Allah menyebutkan kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah tahu kemampuan hambanya berbeda-beda. Tidak semua kuat di ibadah yang sama, dan itu bukan masalah. Setiap kita punya kecenderungan ibadah masing-masing. Ada yang kuat di salat malamnya, ada yang ringan dalam sedekahnya, ada yang mudah untuk baca Qur'annya, dan ada yang istiqamah dalam pelayanan dan membantu sesama. Tapi hadirin rahimakumullah, perhatikan juga, di tengah semua kemudahan itu, Allah tetap menetapkan satu perkara yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu ibadah yang wajib. Puasa wajib dijaga. Salat 5 waktu tidak boleh kalah oleh tarawihnya. Yang wajib adalah fondasi, yang sunnah adalah penyempurna. Maka Ramadan yang akan datang bukan sekedar tentang memperbanyak amal, tetapi menempatkan amal pada posisi yang benar, menjaga yang wajib, lalu memaksimalkan yang sunnah sesuai kemampuan kita masing-masing. Seringkali kita lihat ada orang yang mampu puasa sunnah, tapi belum terbiasa tahajud. Ada juga yang terbiasa tahajud tapi belum mampu puasa sunnah. Ada yang rajin baca Quran tapi belum bisa menghafalnya. Ada yang hafal tapi belum bisa memahami artinya. Ada yang semangat datang pengajian tapi masih belum lancar dalam membaca Al-Quran. Semuanya baik, tidak ada yang salah. Allah menciptakan kita dengan kecenderungan masing-masing. Ada yang Allah mudahkan untuk satu ibadah, tapi masih berat untuk ibadah yang lain. Tapi jangan jadikan itu alasan untuk berhenti di satu titik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 28, "Fastabiqul khairat", berlomba-lombalah dalam kebaikan. Maksudnya, kalau kita sudah punya satu ibadah yang kita senangi, maksimalkan dan konsistenlah. Jadikan itu jalan kita mendekat kepada Allah. Tapi sambil kita menjalankannya, kita sembari menambah kekurangan yang lain. Jika kita senang salat tahajud, lanjutkan. Tapi coba tambah dengan puasa sunnahnya. Kalau kita sanggup mentilawah Al-Quran, jagalah itu. Tapi coba tambah dengan memahami maknanya. Jangan paksakan diri untuk bisa semuanya sekaligus. Yang penting jangan tinggalkan yang wajib, lalu pilih satu ibadah yang kita kuat, yang kita nikmati, yang bisa kita jalankan dengan istiqamah. Hadirin rahimakumullah, Ramadan ini tidak selamanya. Waktunya terbatas. Kita juga tidak tahu apakah kita bisa bertemu dengan Ramadan tahun depan. Jangan sampai menyesal. Jangan sampai kita melihat orang lain sudah jauh berlari dalam kebaikan, sementara kita masih sibuk menunda-nunda taubat kita. Kalau belum bisa semua, ambil satu yang bisa, jalani dengan sungguh-sungguh, lalu tambah perlahan. Karena yang Allah lihat bukan seberapa banyak, tapi seberapa tulus dan seberapa istiqomah kita menjalankannya. Amalan yang kontinu, walaupun sedikit, akan mengungguli amalan yang tidak rutin meskipun jumlahnya banyak. Amalan inilah yang lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mali ila Allah taala adwamuha wa in qall." Amalan yang paling dicintai Allah taala adalah amalan yang kontinu walaupun itu sedikit. Aisyah pun ketika melakukan suatu amalan selalu berkeinginan keras untuk merutinkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk dapat mendekatkan diri kepada Allah dengan istiqamah menjalankan ibadah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. نشهد أن لا إله إلا الله إياه نعبد وإياه نستعين، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على رسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم، وسارعوا إلى مغفرة ربنا الغفور الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجة. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب النعمة وأبواب السلامة في الدين والدنيا والآخرة، وأبواب رزق حلالا طيبا مباركا كثيرا، وأبواب الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على الدين. اللهم اجعل آخر كلامنا بتوحيد الكلام لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.